Yang terhormat Bapak Ustadz Andika Nasution SPDI yang sudah hadir di tengah kita semua. Dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah Persilitan TPS 2 yang sudah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pengajian perwiritan ibu-ibu PTS 2 dengan tema memetik hikmah Idul Adha dengan menanamkan kepedulian antar sesama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Semoga dengan berselawat insya Allah kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang saya hormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kegiatan rutin pengajian yang kita adakan pada hari baik ini, yaitu tanggal 27 Juni 2023. Susunan acara kita yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Yang kedua, tausiah Islam oleh Ustadz Zulfikar Nasution SPDI. Dan yang ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, doa. Kelima, penutup. Supaya mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita beranjak ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bibian dan syarat tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Kiki. Kepada Ibu Dian dan Ibu Kiki, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna jam'a ilahi lakum fiha khair. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah atau ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan atau kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah reda atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan atau unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Daging atau hewan kurban dan darahnya
sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu tausiah Islam oleh Al-Ustaz yang kami nanti-nantikan segala fatwanya dilanjutkan doa untuk keberkatan acara ini. Kepada Ustaz Zulfikar Nasution SPD kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa harus disingkat kalau jawabnya? Harus disingkat, harus kuat suara ustaznya. Puji syukur dengan lantunan alhamdulillah. Ja'alallahu lana usul thayyibah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan yang baik hatta nastati' an ijtami'a fi hadzal masjid, sehingga kita sanggup mampu dengan sekuat tenaga untuk berkumpul di masjid ini. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya Ketua Perwiritan kaum ibu di perumahan Tanuslam Indah tahap 2 ini, umumnya para hadirin wal hadirat, orang tua kami, ibu-ibu, anggota Perwiritan Tanuslam Indah tahap 2. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu Allahi an yukaffiru as-sanati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Sadaqa Rasulullah Nabi Karim wa nahnu ala dzalika min as-sahidin muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan memetik daripada hikmah Idul Adha, yang mana sebagian dari saudara-saudara kita besok ada yang melaksanakannya. Ada di sini ibu yang bisa sholat Idul Adha? Gak ada. Berarti hari Kamis semua. Taat kali sama perintah kepalanya. Taat semua. Yang tentunya bukan karena pemerintah kita taatnya, memang begitulah ketentuan yang dilihat oleh pemerintah melalui ahli-ahli hisab untuk yang hidup di Indonesia. Secara lihat bulan, kita Idul Adha-nya pada hari Kamis. Itu yang dipantau dan dilihat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, begitu juga melalui Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita sholat Idnya ataupun hari raya Idul Adha-nya adalah di hari Kamis. Tapi Ustaz di Makkah sudah, Ustaz tuh kayak mana itu betulnya? Ya udah bikin aja ke sana, kalau itu. Gak ada ongkos. Jual rumah 180 juta itu Kak rumah Kakak. Jual. Berarti belum ada kesempatan untuk berangkat dikarenakan ekonomi yang belum mampu. Jadi ada orang yang beranggapan mau ikut Mekah, usahakan jangan beranggapan begitu. Memang ada pendapat lain dihitung. Mungkin saudara-saudara kita yang besoknya Idul Adha, mereka sesuai dengan perhitungan. Sesuai dengan perhitungan. Ini dilema masyarakat yang saya lihat. Ada baru saya dapat telepon tadi pagi, suami istri berantem gara-gara suaminya besok hari raya, istrinya hari Kamis. Berantem orang tua sampai telepon saya. Ini jujur saya sampaikan ini.
fakta kejadian. Gara-gara ibadahnya gak sama berantem orang tua. Akhirnya apa kata istrinya? Kau aja pengen pergi besok. Marah suaminya. Kenapa marah? Karena suaminya harus disorong pakai kursi roda. Istrinya nggak tahu apa nih Kamis, abang aja bikin. Gak bisa, harus disorong juga. Aku mau ikut, aku hidup di Indonesia katanya. Akhirnya di tengah hilang. Maulah nurut istrinya, patuh aja kepada suami minta karena dia udah sempat puasa Arafah. Suaminya udah sempat puasa Arafah. Kalau udah puasa Arafah hari ini, otomatis besok dia sudah Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jangan hari ini Arafahnya, hari rayanya hari Kamis, sudah beda. Justru itu tak boleh. Kenapa? Sama seperti orang mau sholat duha, tapi dilaksanakan di malam hari. Itu dia. Mau sholat tahajud dilaksanakannya hari subuh jam 9. Begitulah orang yang puasa Arafah, tapi dia sholat Idul Adha hanya di hari Kamis. Jadi kalau mau hari Kamis sholat Idul Adha-nya, otomatis puasa Arafahnya pada hari Rabu besok hari kita berpuasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kita kenal puasa Asyura. Puasa Asyura sangat dianjurkan sekali. Tapi Bapak Ibu ketika dihadapkan kepada kita antara puasa Asyura yang luar biasa pahalanya, dihadapkan juga kepada kita puasa Arafah, mana yang terbaik untuk umat Nabi Muhammad yang sangat dianjurkan adalah puasa Arafah. Muakkadnya sangat dikuatkan. Melalui pengajian malam ini, saya mengajak ibu-ibu semua, bagi yang bisa puasalah besok hari. Niatnya malam ini mengajak aku puasa Arafah besok hari karena Allah Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Apa kata baginda Rasulullah? Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Saya berharap kepada Allah agar menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Itu yang diharapkan dari puasa Arafah. Dan 1 tahun yang akan datang. Luar biasa. Hanya 1 hari kita puasa, besok hari yang diharapkan kata Nabi adalah 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni. Yang suka marah sama suami diampuni. Yang merepek pagi-pagi anak yang salah suaminya kena diampuni. Ada kayak gitu Bu sini? Ada Bu? Ada yang salah suami kena. Tujuh. Iya. Bu, saya ingatkan yang masih muda, kalau nenek aman lah. Anak yang kecil ini gak ada salahnya, bagaimanapun kita bilang. Pendidikan terhadap anak yang salah bukan anak, tapi kita orang tua. Anak-anak yang kecil ini perintahnya, bahkan ajarannya dipraktikkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka ini raja, kecuali sudah SMP atau SD lah. Ketika dikaji kenapa bisa 1 tahun yang lalu diampunkan dosa kita ketika puasa Arafah, disebabkan orang-orang yang puasa Arafah dia pun ikut apa yang dipraktikkan orang yang ada di padang Arafah. Kalau yang di padang Arafah mereka bertasbih, bertahmid, berzikir, merenungkan diri, mengingat dosa-dosa mereka yang telah lalu, diingatkan di padang Arafah. Kita pun saat puasa Arafah harus itu juga. Jangan puasa Arafah puasa menahan diri dari haus dan lapar, tapi tetap cerita-cerita, tetap cakap-cakap, tetap marah-marah, tidak didapatkan yukaffiru sanata allati qablahu. Dan didapatkan dia ampunan dosa-dosa yang 1 tahun tadi. Kata Nabi akan dia
menentukan juga dosa yang akan datang. 1 tahun juga. 1 tahun sebelum puasa diampuni. Puasa Arafah. 1 tahun yang akan datang juga diampuni. 1 tahun yang akan datang sebagai bukti. Apa buktinya Bapak Ibu? Sebagai bukti bahwasanya puasa Arafah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun ke depan Allah akan jaga melalui malaikat-malaikatnya. Kita tidak akan mau berbuat kesalahan. Kita ustaz yang enggak berada di Mekah, yang enggak hukum, yang enggak melempar jumrah. Pada saat kapan kita niatkan kehewanian kita, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri supaya keluar ustaz. Pada saat kapan? Beruntung mereka yang mau berkorban. Makanya sangat dianjurkan orang-orang yang berkorban itu melihat korban yang disembelih. Niatnya di mana? Saat sembelihan air darah itu mengalir, disitulah ya Allah lepaskan keluarkan sifat-sifat kehewananku, kepikiranku, suka marah dalam diriku ini ya Allah, keluarkan ya Allah sebagaimana mengalirnya darah. Itu ayat yang dibaca. Daging darah tidak sampai kepada Allah, tidak sampai. Yang sampai mana? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diterima kurban kita, mau diterima puasa Arafah kita, tentunya ini dimuliakan Allah. Ubah sifat-sifat di dalam